Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang nih kita bersama Bapak Armadi, Pak ya. Ya. Armadi Tanjung. Beliau adalah seorang penulis buku dan hari ini beliau telah menerbitkan, Pak ya, buku Nia Kundasari, remaja penjual gorengan yang menggemparkan dunia. Ya, Pak ya. Ya. Boleh diceritakan, Pak, apa yang melandasi Bapak ini tertarik membuat buku biografi tentang almarhumah Nia Kundasari, Pak? Baik, pertama kenapa saya mulai tertarik sebetulnya lebih dari sebulan dari peristiwa yang menimpa almarhum ini, saya itu hanya mengikutinya dari media sosial, baik Facebook maupun TikTok, dan itu kan memang tidak berhenti terus ya diinformasikan oleh masyarakat, mungkin netizen, mungkin juga konten. Nah, sudah lebih dari 1 bulan itu mulai saya coba cermati kenapa bisa begitu. Nah, lalu saya coba datang ke sana itu bersama salah seorang warga di Kecamatan 2011 Kutanam, datang ke situ hari Minggu tanggal 27 Oktober. Nah, berarti kan sudah lebih sebulan dari peristiwanya dah. Iya, Pak. Lalu kemudian saya ketemu dengan ibunya, dengan kerabatnya. Saya mulai bertanya tentang perihal almarhum. Nah, dan itu membuat saya semakin ingin tahu dengan beliau. Lalu kemudian melakukan wawancara, observasi, riset ya, kemudian hampir lebih dari 3 bulan lah saya lakukan itu, sehingga akhirnya buku ini bisa lahir. Buku ini bukan buku saya yang pertama. Ini saya sudah lebih menulis dari 40 buku, termasuk buku biografi. Nah, Nia ini bisa kita kategorikan buku biografi. Beberapa buku biografi, baik tokoh sejarah yang pernah saya tulis, tokoh pendidikan, tokoh apalagi pejabat sudah pernah saya tulis. Nah, kemudian sosok Nia ini saya juga menariknya itu karena usianya masih remaja, tapi mendapat perhatian yang begitu luas. Nah, pasti ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lah gitu. Nah, itu makanya saya cari informasi keluarganya, tetangganya, orang-orang terdekat, teman sekolahnya gitu. Nah, barulah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kisahnya itu memang menurut saya patut diabadikan, supaya banyak mungkin orang hanya tahu dengan media sosial, sehingga ada yang menghujat ada yang berkomentar yang menurut saya tidak tepat lah ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya melakukan penulisan ini bisa orang mengambil kesimpulan tentang sosok Nia. Walaupun sebetulnya secara fisik saya kan tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi bukan berarti sama dengan menulis tokoh masa lalu, kita juga secara fisik tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan, tapi kita bisa menuliskannya kisah kehidupannya gitu. Nah, tentu ya karena saya tidak pernah ketemu langsung, juga tentu tidak bisa bicara pikiran beliau, tapi hanya dari informasi orang-orang yang dekat dengan beliau, bersentuhan dengan beliau, bagaimana beliau menghadapi masalah dalam hidup ini. Itu beberapa jadi niatnya itu biar orang lain bisa meneladani, terutama remaja ya. Saya mungkin kita semua jarang menemukan remaja yang berjualan. Banyak kok remaja berjualan,
Cuma yang punya mimpi melanjutkan pendidikan, kemudian ingin melanjutkan pendidikan saudaranya, ingin membahagiakan keluarganya. Itu kan tidak banyak remaja, bahkan sekarang mohon maaf misalnya kan banyak remaja hanya menghabiskan finansial yang dimiliki oleh orang tuanya. Iya Pak. Nah itu yang mudah-mudahan kita bisa memberi semangat tentang itu. Nah kemudian nilai-nilai kehidupan apa yang ada dilakukan olehnya, saya menemukan itu nilai-nilai kebaikan itu dia lakukan gitu. Apa saja tentu dalam buku yang lebih rinci saya jelaskan. Itu sebetulnya yang niat saya menulis buku itulah gitu. Mudah-mudahan, karena bagi saya menulis buku itu ya karena ini bukanlah yang pertama, jadi bagi saya biasa-biasa saja gitu. Bagi kita berbuat kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain gitu. Tapi konteksnya adalah dalam bentuk buku. Nah, mudah-mudahan walaupun Nia itu semakin jauh nanti jaraknya dengan kita, tapi dengan ada buku ini orang masih tetap bisa membaca hari-harinya gitu. Lalu kemudian saya pertanyaan kenapa judulnya begitu. Tadi saya baca di media sosial baru diposting orang buku saya ini dosing, itu beragam komentar ya, ada yang mungkin sinis, ada yang mungkin maki. Padahal mereka belum pernah, baru mungkin melihat sampul saja, tapi isinya belum pernah baca dan lalu mengomentari yang menurut saya kurang pas lah gitu. Nah, kita ingin ya menyampaikan, menularkan semangat spirit kebaikan Nia ini kepada generasi masa sekarang dan mungkin generasi berikutnya, atau orang yang inginlah membaca tentang kisah Nia ini. Saya kira itu yang niat saya itu. Jadi tidak juga punya target begini tidak. Nah, itu saya kira. Oh ini Pak, tanggapan keluarga dengan terbitnya buku ini gimana tanggapan dari keluarganya Pak? Ada positif apa gimana gitu Pak? Ya sejak awal kan saya sudah sampaikan saya ingin menulis buku tentang Nia. Dan alhamdulillah ya beberapa sumber yang saya wawancara itu ya tentu termasuk keluarga beliau, termasuk ibunya, ayahnya, saudaranya, temannya, orang dekatnya gitu kan, gurunya gitu kan. Saya wawancara. Nah kalau ketika saya wawancara ini berkenan, itu artinya apa? Mereka itu kan berkenan itu ditulis. Lalu tentu bahasa saya bicara dengan dialog dengan memindahkan ke buku tentu berbeda cara, tapi intinya sama gitu, itu maksudnya kan. Nah alhamdulillah kemarin hari Selasa ya, saya launching dan diskusi buku ini di kantor Wali Nagari di Bogor, dan bukunya saya serahkan kepada ibunya yang mewakili keluarga, karena mungkin semuanya ya, tapi setidaknya dari keluarga sudah cukup. Kemudian dari pemerintah Nagari ada, dari pemerintah ya. Nah, saya kira itu saja. Nah, soal yang lain persepsi orang ya itu terserah masing-masing, karena persepsi orang tentu satu sama lain berbeda. Memang ada yang mengatakan kenapa ditulis bukunya, kenapa begani, itu saya kira ya itu kan persepsi masing-masing. Nah, silakan aja kan, itu saya kira. Tapi sekali lagi kita menulis buku ini ya, mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan yang ada oleh almarhum bisa diteladani, dan bagi saya sendiri bagian dari kita mencoba terus untuk berbuat kebaikan. Itu saya kira. Oh ini mau tanya satu lagi nih Pak. Tadi Bapak dapat sumber, boleh dijawab ya, bahwa ketika almarhumah berjualan gorengan gitu ya, Pak, pas dagangannya tuh nggak habis gitu, dia menangis gitu Pak. Boleh ceritakan Pak, itu apakah itu betul apa gimana Pak, boleh? Ya yang dari informasi yang saya dapatkan itu memang beliau pernah menyampaikan kepada seseorang bahwa ketika jualannya mungkin sekali dua kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sudah berulang kali, apalagi yang namanya musim jual beli itu kan rezeki itu kan ada pasang surut naiknya ya. Nah, ketika
mereka memang tidak laris, dagang masih banyak itu ya wajar lah rasa sedih ya. Saya kira tidak hanya anak-anak remaja seusia mereka, kita aja orang tua kadang-kadang ketika jualan kita tidak laku pasti kita sedih juga. Iya. Nah, saya kira itu hal yang wajar. Dan saya ya ada informasi lah, informan yang saya dapatkan itu menyatakan bahwa almarhumah itu pernah mengeluh pada beliau yang menyatakan kesedihan lah, jualan tidak laris, tidak laku, kita sudah capek-capek keliling kampung. Nah, saya kira itu hal yang wajar saja sebagai remaja yang tengah berusaha gitu. Betul itu menangis Pak ya. Ya betul nangis ya bentuk menangis itu kan macam-macam. Ada yang orang menangis itu dengan hanya tetesan air mata, ada yang menangis itu beraung-raung. Nah, ada lagi berteriak-teriak. Tapi tentu saya kira menangis itu bukan meraung-raung ya, karena dia bukan soal kesakitannya, tapi adalah kesedihan Pak ya. Nah, itu. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih Pak yang tadi penjelasannya. Dan nih ada lagi Pak ya. Ini pertemuan kita yang ketiga atau yang kedua Pak ya? Yang ini? Ya. Saya kira udah yang ketiga Pak ya? Itu keempat salah ya. Tiga Ya, Pak. Ketiga ya. Pertama kita ketemu di Malibana ya Pak ya. Kedua di rumah Tok Wandi Pak ya. Ya, itu Wandi yang ketiga itu. Ketiga tuh Pak. Ya. Yang kedua? Yang kedua pas tanggal 10 November. Iya. Nah, kemudian ketemu lagi akan berangkat ke Dumai. Dumai. Nah, berarti ini yang keempat kali. Oh keempat Pak ya. Ya. Berarti yang pas Bapak ke rumahnya lama itu ada apa Pak naik ke atas? Ada. Nah, itu yang kedua. Kedua Pak ya. Oh iya ya. Yang pas Bapak pergi dari pas habis dari acara di Malibana itu Pak langsung pulang. Iya rasanya kita langsung pulang karena udah sore kan. Habis itu ditelepon lagi sama Bapak ya. Ya. Jadi Kita memang hari Minggu itu memang ada janjian apa ya. Pokoknya hari Minggu kita kan itu pertemuan kedua gitu kan. Nah, yang ketiga itu waktu mau berangkat ke Dumai. Oh iya Pak. Ya, sudah sore kan, sampai bermalam kalau nggak salah. Iya, malam Pak. Ya. Jadi waktu di Malibana itu Pak, Bapak sempat juga bertanya-tanya kepada Bapak Asil Pak ya. Ya. Pertanyaannya tentang sama juga sumber Pak ya, tentang anaknya juga gitu Ya, Pak ya. tentu kita bicara soal soal anak beliau lah. Kedekatannya Pak ya. Ya. Bagaimana kedekatan beliau, bagaimana hari-hari beliau, ya bagaimana seorang ayah tentang dengan anaknya. Nah, saya kira itu hal yang wajar saja. Kita sosok seorang ayah melihat anaknya, bagaimana cara beliau dalam kehidupannya secara garis besar lah ya. Nah, saya kira itu yang saya ketemukan. Menurut Bapak waktu Bapak Asil menceritakan tentang kejadian anak beliau itu, beliau banyak nggak kesedihannya yang Pastilah. yang Ya, Bapak lihat gitu? Iya pastilah seorang ayah kehilangan anak, saya kira karena saya juga seorang ayah ya, itu pastilah merasakan itu. Dan itu saya kira sangat wajar ya, seorang ayah seperti itu. Dan ya alhamdulillah kita lihat kan Pak Asril bisa mengantarkan sampai ke tempat pemakaman yang terakhir. Saya kira itu kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai ayah ya. Saya kira itu. Kemarin Pak ya, saya pun tidak sengaja gitu Pak ya, saya melihat TikTok gitu, rupanya lewat di beranda tentang anak beliau gitu ya. Masa itu saya berdua dengan beliau, tiba-tiba beliau melihat di TikTok gitu ya, langsung jatuh di matanya Pak. Ya. Langsung saya saya skip aja gitu. Ya. Terkejut saya, Bapak ini nangis bilang. Langsung nangis gitu Pak. Ya, itu kan wajar saja. Iya. Kita beliau ya masing-masing ayah punya kenangan dengan anaknya, dan yang bisa merasakan itu tentu ayah yang merasakan. Tapi intinya pastilah seorang ayah menyimpan kesedihan, apalagi beliau pergi itu dengan kondisi yang tidak wajar tragis ya. Saya kira itu wajar, itu tidak bisa kita lupakan lah. Dari tanggapan dari Wali Negari gimana Pak? Dari Bojorong, Wali Negari atau masyarakat Kaitanam? Ya, terhadap apa?
Ya, dengan peluncuran buku ini. Ya alhamdulillah kan artinya gini, ada apa namanya satu karena di buku ini juga menuliskan tentang negari gugur Hmm. secara sepintas ya. Ya, Pak. Kemudian Padang Pariaman juga karena memang saya itu tahun 2016 sudah mendampingi anak-anak yang putus sekolah lalu bekerja, berjualan, berdagang, apalagi jadi buruh gitu kan. Nah, jadi buku ini tuh sebagian saya awali dengan itulah. Jadi kondisi di Kabupaten Padang Pariaman, sekiranya daerah lain juga sama gitu kan. Nah, jadi sehingga latar belakang itu penting juga kita uraikan dalam buku ini. Itu saya lihat. Tentang bapaknya lagi, Pak ya. Udah berapa lama nih Pak menulis buku, Pak? Saya itu sebetulnya mulai menulis itu sejak tahun 87 ketika kelas 2 87? SMA. Tapi buku pertama saya itu tahun 1995. Itu buku pertama kali saya nulis buku. Judulnya, Pak? Itu judulnya Filateli dari hobi sampai bisnis. Itu tahun 95. Kemudian tahun 96 terbit lagi bukunya, itu panduan memilih perguruan tinggi. Terus kemudian apalagi macam-macam buku yang boleh saya tulis, sejarah kota. Kalau di Padang Pariaman ini saya nulis buku antara lain ya, itu tentang Tuanku Menggugat Mereka Dilupakan. Kemudian sejarah perjuangan rakyat Padang Pariaman dalam perang kemerdekaan 1945 sampai 1950. Kemudian beberapa buku lain yang saya tulis juga, termasuk buku Kota Pariaman, termasuk ada tokoh pendidik di orang Sumatera Barat tapi di Pekanbaru, namanya Samsidar Yahya, itu bersama dengan Profesor Mestika Z almarhum. Jadi ya sudah beberapa buku lah gitu kan, jadi ini bukan yang pertama. Terakhir saya menulis buku biografi pendiri sekolah tinggi Stikip Nasional Lipo Kambar di Padang Pariaman. Itu buku biografi beliau yang mana mendirikan sekolah tinggi, suka dukanya, profilnya lah gitu kan. Itu saja soal menulis buku dan beberapa buku yang lain gitu. Nanti sebenarnya gampang saja ketik saja nama saya di Mbah Google, nanti ketemu itu apa yang buku yang saya tulis gitu. Lebih praktis lah, saya cerita ke semuanya mungkin juga. Selain penulis apalagi itu Pak kerjanya Pak sehari-hari? Saya kan sebetulnya basic saya tuh jurnalis. Oh, jurnalis. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan organisasi yang lain, yang kegiatan-kegiatan sosial lah ya. Itu yang saya lakukan. Jadi ya bagi kita termasuk beberapa masalah kehidupan keluarga. Karena saya pernah menjadi sekretaris lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga di Padang Pariaman. Jadi hal-hal yang terkait dengan anak, apalagi kekerasan terhadap anak, itu bukan hal asing bagi saya. Termasuk saya menulis buku tentang potret dan masalah pekerja anak di Padang Pariaman. Pekerja anak, Pak? Ya, jadi pekerja anak yang ada di Padang Pariaman itu sudah pernah saya tulis tahun 2006. Jadi yang menyambung itulah dengan ini ya. Kalau itu kan global ya. Nah, kalau ini kan spesifik pada satu orang. Gitu. Oh, ini spesifik sendiri Pak ya? Ya kalau ini kan satu cuma tokohnya kan tokoh dia satu. Kalau yang lain itu kan banyak ya. Banyak dan itu sifatnya memang lumrah Pak. Masalahnya yang kita lihat. Ya Pak, itu Pak ya. Terima kasih banyak atas wawancaranya Pak tentang ilmunya hari ini. Banyak sekali mendapatkan ilmu hari ini Pak. Ya. Jadi saya ini sempat juga salah paham sama Bapak, rupanya niat Bapak sangat mulia sekali Pak ya. Ya biasa ya. Maaf Pak ya. Kan karena memang belum bertemu. Iya, belum bertemu Pak ya. Belum tahu. Iya. Ya, lalu kita kadang-kadang kan mengambil pandangan, sikap, persepsi, tiba-tiba tiba-tiba saja kan.
Tapi kalau kita sampaikan, kita tahu, oh ternyata begitu. Sama lah kayak saya menulis buku ini, saya kan juga awalnya kan tidak kenal juga siapa sini yang tidak pernah kenal kan. Tapi setelah kita telusuri, gitu, baru kita oh ternyata sosok seperti ini. Kita ketemu dengan guru pelatihnya, pelatih silatnya ya. Iya. Kita ketemu, nah bagaimana beliau ya ternyata memang sudah ada orang yang mau memberi dia itu beasiswa untuk kuliah. Udah ada Pak ya? Sudah ada yang memberi gitu. Belum masih dalam salah satu di pintu ini sekolah, kalau dia mau ngajar di situ udah nanti dibiayai sekolahnya. Tapi memang informasi itu ibunya tidak berkenan tinggal, dia berpisah lah dengan orang tuanya kan. Iya. Samping dia juga mencari keuangan. Nah artinya apa? Cita-citanya untuk sekolah itu sudah ada yang membiayai gitu. Tapi memang terkendala dengan kondisi keluarga lah. Gitu. Itu dia hebatnya. Mana kalau saya nak telusuri mana saya tahu kan. Dan itu informasi itu orang lain tidak tahu. Tapi yang tahu tentu orang yang pernah berinteraksi dengan dia kan. Nah, kayak gitu. Itu yang harus kita cari tahu Pak ya. Itu yang kita telusuri dengan jalan-jalan. Dan itu saya tulis dalam buku ini. Jadi dia belum ada yang mengatakan dia sudah terdaftar di sekolah perguruan tinggi di Pariaman. Itu belum Pak. Terdaftar. Nah, kenapa dia ikut ujian saja tidak? Oh nggak ikut ujian Pak? Tidak. Ikut seleksi ujian menerima KIP itu belum. Oh belum Pak. Belum. Nah, itu dia kan. Nah, dan dalam buku ini saya tulis kenapa jadwalnya jelas lah. Nah, itu yang makanya di belakang ini saya tuliskan ini ada nih. Benarkah dia ingin kuliah kan? Nah, bagaimana dia bisa kuliah kan itu sehingga ya bisa dibaca orang gitu kan. Nah ini kan dia benarkah dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, poin kedua jadi buku ini menjawab itu gitu. Dari sumber yang tepat Pak ya. Ya tentu orang yang berkompeten. Iya kompeten Pak. Kompeten itu perguruan tinggiannya jelas gitu, kan? Pak ya. Nggak asal orang pasar orang nggak jelas saja saya jadi kan mungkin kan. Itu ininya kan. Jadi orang yang berkewajiban. Itu saya kira. Tapi tidak apa-apa, saya makanya itu buka aja kalau memang ada yang ingin tanya, sejauh ini silahkan. Gitu kan. Ya sekian Pak ya, terima kasih Pak waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih telah menerima saya di sini Pak, jauh-jauh ke sini. Ya beginilah kita Iya. di alam ini. Di alam Pak ya. Di alam terbuka. Iya. Ini kebun karet nih Pak. Bukan, ini jengkol. Oh jengkol. Jengkol. Ini ini ada perumahan ya. Iya. Di belakang ini kan lihat di perumahan tuh ada itu. Iya. Perumahan kita memang agak ketinggian di Iya. perumahan ya. Tidak apa-apa. Banyak jengkol. Ya. Kebun apa Pak? Enggak. Oh. Kita kan samping belakang perumahan. Yaudah Pak, makasih banyak Pak ya. Oke, ya, makasih. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Sukses ya. bukunya Pak ya. Amin. Semoga bisa bukunya menginspirasi semua orang Pak ya. Ya, mudah-mudahan kalau memang niatnya baik ya. Iya, niat baik Pak ya. Semoga tidak ada lagi kasus begini lagi Pak ya. Ya, kita tentu berdoa. Iya. Salah satu kita ini menjadi pedoman bagi Iya. orang. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Iya. Menjelaskan. Dan semuanya ini ya peristiwa ini adalah sudah di alam mahfuz itu sudah ada, kita mengambil hikmahnya gitu. Itu sekiranya. Jangan menjadi caci maki juga yang lain, tidak, jangan gitu. Ini mari kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini gitu. Baik keluarga beliau, kita yang masyarakat, saya kira bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Muhammad. Semoga ada juang beliau, semangat beliau untuk sekolah dan untuk mengejar cita-cita beliau ditiru sama orang lain Pak ya. Ya. Sama generasi berikutnya Pak ya. Sekarang. Wajah kita gitu kan. Ya Pak. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Terima kasih. Lagi Pak.